Mafia bola bukan lagi hal yang mengejutkan karena praktiknya telah tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini bukanlah isu baru, tetapi sudah menjadi masalah kronis yang menggerogoti integritas sepak bola nasional dan internasional. Skandal mafia bola adalah satu kesatuan yang susah dihilangkan dari sorotan publik Indonesia. Sebuah fenomena yang tidak bisa diabaikan dan telah menjadi masalah kronis dalam dunia sepak bola nasional. Tak bisa dipungkiri bahwa mafia bola juga merajalela dari dahulu, mengakar dalam berbagai aspek mulai dari pertandingan hingga manajemen tim. Masalah ini tak hanya merusak reputasi olahraga, tetapi juga menodai integritas kompetisi dan membahayakan perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Skandal mafia bola tidak hanya menghancurkan reputasi individu, tetapi juga mempengaruhi prestasi tim nasional dan klub-klub Indonesia. Ketika kompetisi tidak lagi berjalan secara jujur, investor dan sponsor mulai kehilangan minat untuk mendukung liga yang tercemar oleh korupsi. Dengan situasi ini, harapan untuk melihat sepak bola Indonesia maju semakin sulit terwujud. Para pemain yang seharusnya fokus pada peningkatan kemampuan dan prestasi justru terjebak dalam lingkaran korupsi yang tak berkesudahan. Banyak pemain muda yang berpotensi terhambat karena mereka tidak memiliki kesempatan bermain di lingkungan yang kompetitif dan adil. Mengapa mafia bola bisa berkembang pesat? Salah satu alasannya adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan liga. Banyak pemain dan pelatih terlibat karena tekanan finansial dan janji-janji manis dari para bandar. Ketidakadilan ini mempengaruhi motivasi dan semangat para pemain yang ingin bermain secara fair. Mereka yang mencoba untuk bermain bersih seringkali diintimidasi atau bahkan diancam, baik secara fisik maupun karir mereka di sepak bola. Sistem yang korup ini membuat banyak orang merasa bahwa untuk mencapai kesuksesan mereka harus berkompromi dengan moralitas dan integritas. Kita juga tidak bisa melupakan beberapa pertandingan besar masa lalu seperti final AFF 2010. Diduga beberapa punggawa timnas mendapat sogokan berupa mobil Alphard. Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, dan Marcus Horizon yang diisukan menerima sogokan tersebut. Hal itu juga diperkuat oleh almarhum Alfred Riedel, ex-pelatih timnas. Saya melihat beberapa petinggi PSSI memasuki ruang ganti menjelang pertandingan dimulai, ucapnya. Pengakuan ini menambah panjang daftar tuduhan terhadap oknum yang terlibat dalam pengaturan skor dan skandal lainnya. Selain itu, pada saat Indonesia dilumat Bahrain 10-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2014, kecurigaan semakin menguat. Pada pertandingan tersebut, Bahrain harus menang dengan selisih 9 gol untuk menjaga peluang lolos. Secara mengejutkan, Bahrain berhasil mencetak 10 gol. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Hanya Tuhan yang tahu. Namun kecurigaan publik terhadap integritas pertandingan tersebut semakin mempertegas bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik layar. Menurut data, ada kurang lebih 10 orang yang terlibat dalam match fixing yang terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana solusi dari PSSI? Pembentukan Satgas Anti Mafia yang merupakan kolaborasi antar individu-individu independen menjadi salah satu langkah penting. Meski demikian, pembentukan Satgas saja tidak cukup. Diperlukan transparansi dan kejujuran dari semua pihak yang terlibat, baik itu pemain, pelatih, hingga pengurus liga. Selain itu, menambah gaji wasit juga menjadi salah satu upaya PSSI agar wasit tidak mudah disogok. Namun belajar dari kejadian yang lalu, PSSI juga harus lebih cermat memperhatikan gerak-gerik semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kompetisi. Sebenarnya, upaya penanggulangan skandal ini memerlukan langkah-langkah konkret lainnya, seperti menerapkan teknologi dalam pengawasan pertandingan, memperketat aturan disiplin, serta memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi dari pengaturan skor. Jika hanya mengandalkan pembentukan satgas dan peningkatan gaji wasit, hasilnya tidak akan optimal. PSSI juga harus berani memberikan hukuman tegas kepada siapa saja yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu, mau itu rakyat kecil ataupun pejabat.